Halo sahabat darling, o genki desu ka? Hai minasan, kyou no jugyo no tema wa Chiatoru e ikimasen ka? Minasan bisa sambil melihat buku paket sakuranya di bab 41. Materi hari ini membahas mengenai pola ajakan untuk melakukan suatu kegiatan. Hai minasan, tujuan dari pembelajaran di bab 41 ini mengacu pada KD 32, yaitu yang pertama, setelah mulai pembelajaran diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tindak tutur teks transaksional dalam kegiatan wisata sesuai dengan fungsi sosialnya. Tujuan yang kedua, menyebutkan tindak tutur teks transaksional dalam kegiatan wisata sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Tujuan yang ketiga, menerapkan tindak tutur teks transaksional dalam kegiatan wisata sesuai dengan konteksnya. Mengacu pada KD 4.2, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menerapkan tindak tutur teks transaksional dalam kegiatan wisata sesuai dengan fungsi sosialnya, dan yang kedua menerapkan tindak tutur teks transaksional dalam kegiatan wisata sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Baik minasan, sebagai pengantar, coba minasan ingat-ingat kembali kira-kira tempat rekreasi apa yang pernah kamu kunjungi. Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah mengajak atau diajak berrekreasi? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengajak seseorang untuk berekreasi? Ya, sekarang kita akan bahas ketiga hal tersebut dalam penggunaan bahasa Jepang. Di pembelajaran bab 41 untuk kosakatanya yang ada di sini adalah yang pertama. Jika kita lihat kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar laut. Laut dalam bahasa Jepang itu disebut umi. Untuk kotoba yang kedua, ini kira-kira apa ya minasan? Ya betul, ini adalah gunung. Gunung dalam bahasa Jepang disebut yama. Untuk kotoba yang ketiga, di sini kalau kita lihat ini adalah gambar danau. Danau dalam bahasa Jepang apa ya? Danau dalam bahasa Jepang disebut mizumi. Kotoba selanjutnya yaitu ada zoo di sini. Sudah tahu ya kalau zoo. Zoo di sini dalam bahasa Jepang itu disebut dobutsuen. Dan kotoba yang selanjutnya ada seperti arena bermain atau taman bermain. Taman bermain dalam bahasa Jepang disebut UNG. Di sini sebagai catatan ada kata ishoni yang berarti bersama-sama. Jelas ada bersama-sama karena dalam mengajak seseorang itu pasti kegiatan itu dilakukan bersama-sama. Itu untuk kotobanya. Dalam pembelajaran bab 41 ini terdapat 3 pola kalimat yang harus kita kuasai. Pola kalimat yang pertama yaitu masenka. Yang kedua ada pola kalimat masyo, dan yang ketiga ada pola kalimat nani wa do desu ka. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih minasan. Pola kalimat yang pertama dulu nih, apa sih yang disebut dengan pola kalimat masenka? Jika kita lihat di sini, pola kalimat masenka adalah pola kalimat bahasa Jepang yang digunakan untuk mengajak melakukan suatu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti bagaimana kalau. Contoh kalimatnya, bagaimana kalau kita makan, bagaimana kalau kita pergi ke gunung, dan sebagainya. Nah, dalam penggunaannya, minasan harus kembali mengingat pola mas yang pernah minasan pelajari di kelas 10 dan 11. Artinya di sini minasan coba buka kembali catatan kelas 10 dan 11 untuk pola masnya. Agar lebih jelas, di sini ada pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama harus minasan lakukan adalah masukkan kata kerja bentuk mas, kemudian diikuti dengan masenka. Kurang lebih arti dalam bahasa Indonesia, bagaimana kalau melakukan kata kerja. Jadi masenka itu tadi artinya adalah bagaimana kalau. Bagaimana kalau kata kerja. Sebagai salah satu contoh nih minasan, ada kalimat eiga o mimasenka. Kita lihat di sini, mimasenka ini diambil dari kata mimas yang artinya melihat. Ya. Minasan tinggal ganti masnya dengan masenka. Eiga o mimasenka
bagaimana kalau kita melihat film, atau lebih kepada bagaimana kalau kita menonton film. Ya, di sini sengaja dipisahkan warna dari katanya agar minasan bisa membedakan mana pola dan mana kosakata. Bagaimana, sudah jelas? Oke, kalau ingin lebih jelas lagi mungkin kita coba dari struktur kalimatnya nih minasan. Struktur kalimatnya di sini minasan yang pertama masukkan ada kata ega. Ini kalimatnya masih sama dengan yang tadi. Ega di sini sebagai objek. Karena ega ini objek, ini harus ada partikel o yang menunjukkan adanya objek. Masukkan kata kerja bentuk masnya, tapi hati-hati, masnya minasan harus dihilangkan. Dari kata mi mas tersisa tinggal mi. Setelah itu masukkan pola masenka yang tadi artinya bagaimana kalau. Sehingga kalau kita terjemahkan kalimat ini, ega o ni masenka artinya menjadi bagaimana kalau kita nonton film. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, di sini kita lihat untuk melatih minasan ada renshu yang pertama di buku Sakura juga ada, silakan dilihat. Buat kalimat ajakan seperti contoh dengan menggunakan kata berikut. Contohnya di sini ada kata ishoni yuenchie ikimasenka. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bermain bersama-sama? Saya hanya kasih satu kali contoh saja ya. Nomor 1 misalkan ada kata ega o mimas. Caranya mudah minasan. Tinggal ganti saja masnya dengan masenka. Yang tadinya mi mas melihat menjadi mi masenka. Bagaimana kalau melihat? Contoh di sini ega o mi masenka menjadi bagaimana kalau melihat film atau bagaimana kalau menonton film. Nah, selanjutnya silakan minasan nomor 2, 3 dan 4 dikerjakan di buku Sakuranya. Lanjut ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini adalah masyo. Apa sih pola kalimat masyo? Mungkin di antara minasan ini baru mendengarnya. Nah, kita coba lihat. Pola kalimat yang kedua adalah masyo. Pola kalimat masyo ini digunakan untuk menanggapi dan menerima ajakan lawan bicara. Jika mengajak, pasti kita harus mempersiapkan tanggapannya. Apa nih tanggapannya? Apakah menerima ajakan atau menolak ajakan? Ada 2 cara. Yang pertama, ketika minasan menyatakan persetujuan atau menerima ajakan, kalimat yang digunakan yaitu dengan menggunakan kalimat idesne, itu diawali dengan kata idesne. Selanjutnya minasan masukkan kata kerja bentuk masnya yang diikuti dengan masyo. Misalkan mengajak makan, ya, tabemas. Nanti di sini menjadi tabemasyo. Apa sih artinya? Ide sene kalau kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata ide yang bagus. Sementara kata kerja masyo artinya adalah ayo kita kata kerja. Yang kedua, bagaimana nih kalau misalkan kita menolak ajakan? Minasan cukup menggunakan satu kalimat saja, yaitu sumimasen choto. Artinya adalah maaf, saya ada urusan sedikit. Apapun kata kerjanya cukup dengan menggunakan kata sumimasen choto saja ketika minasan menolak ajakan. Bisa dipahami? Oke. Agar lebih jelas lagi kita lihat nih minasan pola kalimatnya. Pola kalimat masyo di sini yang harus kita lakukan pertama masukkan kata kerja bentuk masnya. Tinggal ganti masnya dengan masyo. Sebenarnya hampir sama dengan masenka yang tadi. Hanya kalau tadi di sini masenka, kalau menerima ajakan itu menjadi masyo. Apa sih arti masyo? Masyo artinya adalah mari kita atau ayo kita melakukan kata kerja. Ayo kita kata kerja. Contoh nih dalam satu kalimat, Indonesia nih ikimasyo. Tadi masyo apa? Ya betul, masyo itu mari kita atau ayo kita. Mari kita atau ayo kita pergi ke Indonesia. Itu kurang lebih contoh kalimatnya. Bisa dipahami? Oke, kita lebih detail lagi ya pembahasannya. Kita lihat dari struktur kalimatnya nih. Dari struktur kalimatnya di sini sama seperti tadi kalimatnya Indonesia ni ikimasyo. Masukkan di sini yang menjadi tempat misalkan, kemudian ikuti partikel
untuk kata tempat tersebut, kemudian masukkan kata kerja bentuk masnya dan diikuti dengan pola kalimat masyo. Indonesia ni ikimasyo kurang lebih artinya mari kita pergi ke Indonesia. Di sini ada contoh percakapan. Isho ni mizumi e ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke danau bersama-sama? Jika menjawab atau responnya itu menerima ajakan, minasan mengatakan iris ne ikimasyo. Hati-hati kata kerjanya harus sama dengan bentuk ajakan. Jika di atasnya ikimasen ka, berarti ininya pun harus ikimasyo. Kalau di atasnya makan, berarti di sini pun harus makan. Bagaimana kalau misalkan menolak? Kalau menolak, si B mengatakan sumimasen contoh. Maaf, saya ada urusan sedikit. Ya. Nah, di sini di review yang kedua, silahkan minasan lihat di buku sakuranya. Buat kalimat ajakan seperti contoh dengan menggunakan kata berikut, ya. Misalkan nomor 1, video mimas, di sini tertulis. Minasan tinggal ganti masnya dengan masyo saja. Sementara katanya tidak berubah. Yang tadinya video mimas, menonton video menjadi video mimasyo. Ayo kita atau mari kita menonton video. Nah, selanjutnya silakan minasan nomor 2, 3, dan 4 dikerjakan sendiri di buku sakuranya. Itu adalah pola kalimat yang kedua. Sekarang kita masuk ke pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga, di sini ada pola nani nani wa do desu ka. Apa sih pola kalimat yang ketiga? Kita lihat penjelasannya nih. Pola kalimat do desu ka ini digunakan untuk menunjukkan atau mengusulkan waktu melakukan kegiatan. Ketika kita menerima ajakan, kita ingin mengusulkan nih kapan waktunya, yaitu dengan menggunakan pola nani nani wa do desu ka. Pola kalimatnya seperti ini. Yang pertama, minasan masukkan kata bendanya. Misalkan kita langsung ke contoh kalimat, kata bendanya adalah kondisi badan. Diikuti dengan wa, masukkan wa, kemudian do desu ka yang artinya bagaimana, dan wa do deshita ka ini jika kondisinya lampau. Kurang lebih artinya bagaimana kata benda atau bagaimana kata benda lampau. Jadi kalau di sini ada taicho wa do desu ka artinya bagaimana kondisi Anda. Nanti kata bendanya minasan bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita lihat ini minasan dari struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya di sini yang harus kita lakukan pertama masukkan tadi topik atau yang menjadi subjeknya. Di sini ada taicho, kondisi badan. Kemudian ikuti dengan partikel wa, diikuti dengan pola do desu ka yang berarti kata bagaimana. Biar lebih jelas kita lihat contoh percakapan. Si A mau melakukan suatu percakapan dengan si B. Si A mengatakan, Isho ni nihon no eiga o mimasen ka? Bagaimana kalau kita menonton film Jepang bersama-sama? Kata si B, ii desu ne, mimasho. Ide yang bagus, ayo kita nonton. Itsu desu ka? Ini mengajukan pertanyaan kapan dilakukannya. Si A mengatakan, doyoubi wa do desu ka? Bagaimana kalau hari Sabtu? Dia mengusulkan nih, menggunakan pola yang ini. Jika si B menerima, dia mengatakan iris ne sosimasyo, di mana sosimasyo ini menyatakan setuju terhadap usulan atau ajakan. Nah, nanti kata benda yang menjadi topik di sini itu bisa minasan ganti sesuai kebutuhan. Kita lihat minasan di ratio yang ketiga sambil dilihat buku sakuranya. Lihatlah kalimat berikut seperti contoh. Ya, atau maaf latihannya kalimat berikut seperti contoh. Contoh di sini, nichiyoubi wa do desu ka? Sekarang kata bendanya kita ganti dengan nichiyoubi. Nichiyoubi wa do desu ka? Pokoknya tetap. Bagaimana kalau hari Minggu? Kata si A, ii desu ne, so shimasho. Ide yang bagus, menyetujui dia. Ayo kita lakukan. Tapi kalau misalkan dia menolak, sumimasen, contoh. Nah, sekarang minasan coba ganti dengan keempat kosakata ini untuk kata bendanya. Jadi minasan cukup mengganti nichiyoubi-nya dengan kosakata tersebut. Ya. Misalkan nomor 1, nichiyoubi-nya kita ganti dengan getsuyobi, sehingga getsuyobi wa do desu ka? Bagaimana kalau hari Senin? Sekarang silakan nomor 2, 3, dan 4 dilanjutkan di bukunya. Itu adalah penjelasan mengenai pola kalimat yang ketiga. Minasan masuk ke katsudo atau kegiatan, masih ada di buku Sakura juga. Dilihat ada 2 kegiatan di sini. Yang pertama, bacalah pengumuman
penemuan berupa poster berikut, kemudian jawablah pertanyaan. Minasan silahkan menyimak poster tersebut, ya, poster tersebut dengan seksama agar nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan di belakang. Jika minasan ingin membuat sebuah poster, langkah yang pertama masukkan tujuannya mau kemana nih? Contohnya misalkan di sini Chiato ikimasen, ya, ini sebagai judulnya. Maukah pergi ke teater? Atau bagaimana kalau kita pergi ke teater? Ya, di sini judul, kemudian masukkan waktu pelaksanaannya, tanggal pelaksanaannya kapan nih? Di sini tertulis hari Minggu, tanggal 15 bulan 6. Masukkan jangan lupa waktunya atau jikannya di sini. Jikannya di sini tertulis dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu apa yang dimasukkan? Kyo. Kyo di sini adalah biaya. Biayanya berapa? Misalkan di sini ada 50.000 rupiah. Yang terakhir masukkan moshikomi-nya. Moshikomi itu apa sih? Pendaftaran disampaikan kepada siapa? Moshikomi wa pendaftarannya disampaikan kepada, di sini tertulis Mia, kelas 12 bahasa, ikuti dengan made onegai shimasu. Ini dari poster ini minasan silakan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, itsu ikimasu ka? Kapan nih perginya? Kemudian yang kedua, doko ikimasu ka? Mau pergi kemana? Yang ketiga, kiwa ikura desu ka? Biayanya berapa? Dan keempat, ryuko wa nanji kara nanji made desu ka? Wisatanya atau kegiatan wisatanya itu dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa? Silahkan lihat lagi di posternya. Katsudo yang kedua yang harus minasan buat adalah pengumuman berupa poster seperti contoh di slide tadi. Silahkan minasan sekarang membuat contoh poster seperti yang tadi. Bebas, judulnya terserah mau pergi kemana itu bebas. Hanya harus menggunakan pola-pola yang tadi. Oke, bisa dipahami? Ya, minasan, kyou no jugyo wa owari desu. Materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk minasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukare sama desu.